Makanya salah satu ciri murid Kristus adalah dia berjalan dalam ketaatan. Oke? Kalau kita berkata kita murid Kristus, kalau hari ini kita berkata kita pengikut Kristus, tapi kita nggak pernah mau berjalan dalam ketaatan firman Tuhan, berarti dia belum bisa disebut murid Kristus. Yang mengerti katakan amin. Iya kan? Jadi hari ini teman-teman, ketaatan itu mutlak harus kita miliki dalam kehidupan kita. Oke? Ya, shalom semua. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Ya, bagaimana keadaan jalannya? Luar biasa macet ya. Ya, teman-teman tenang aja, kemacetan ini akan cepat berlalu. Ya, tepatnya bulan Desember katanya ya. Jadi sampai bulan Desember teman-teman ya. Jadi kuatkan dan teguhkan hati kalian. Kita ada di sini teman-teman, Rumah Harmoni sekali lagi ya teman-teman ya. Kita adalah sebuah gereja komunitas teman-teman ya. Jadi apapun yang kita lakukan selalu ada hubungannya dengan komunitas teman-teman ya. Teman-teman semua ada di tempat ini, kita mau jadi murid-murid Kristus. Dan salah satu ciri murid Kristus adalah kita berjalan dalam ketaatan yang total ya. Jadi sepanjang bulan September ini kita akan belajar tentang ketaatan total. Dan hari ini kita akan belajar tentang yang namanya paradigma ketaatan. Katakan sama-sama paradigma ketaatan. Iya, kenapa kita mesti punya paradigma ketaatan? Karena ada begitu banyak orang taat sih, tapi taatnya cuma setengah. Katakan sama-sama, ketaatan setengah, bukan ketaatan. Setengah kebenaran, bukan kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Oke, coba kita mau lihat ya teman-teman ya. Ada seorang yang sangat luar biasa, namanya Erik Weihenmayer. Katakan sama-sama, Weihenmayer. Ya, ini bukan orang Cina nih Bapak Ibu ya. Ini kayak orang Cina ya. Nah, teman-teman semua, ya Erik Weihenmayer adalah orang buta, ya dia buta keadaannya teman-teman, tapi dia bisa sampai ke puncak Everest, teman-teman. Ya, kenapa teman-teman? Karena orang yang bisa sampai ke puncak Everest itu bukan hanya sekedar perlu yang namanya skill atau kekuatan, teman-teman. Tapi orang-orang yang bisa sampai ke puncak Everest adalah orang-orang yang bisa mengalahkan egonya sendiri, teman-teman. Karena ada begitu banyak orang yang naik puncak Everest, nggak bisa turun lagi, mati di puncak. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, yang luar biasa, seorang buta bisa menaklukkan Everest dan bisa kembali lagi, teman-teman. Padahal dia buta. Bagaimana caranya Erik bisa kemudian sampai di puncak? Jadi waktu gue baca kisahnya, teman-teman, jadi mereka itu naik ke puncak Everest itu dengan tim. Oke? Jadi timnya itu, orang yang ada di depan Erik itu, di bajunya itu ada loncengnya. Iya kan? Jadi kemana dia pergi, dia hanya dengar loncengnya. Iya kan? Kalau lonceng yang sebelah kiri berbunyi, berarti dia harus jalan ke kiri. Kalau lonceng yang sebelah kanan, ya berbunyi, berarti dia harus ke sebelah kanan. Dia harus dengar-dengaran. Katakan sama-sama, dengar-dengaran. Ya, salah satu orang yang taat adalah orang yang selalu mau dengar-dengaran. Setuju nggak? Teman-teman katakan sama-sama dengar. Kata dengar nih bagus nih, ya kan? Biasanya kalau satu kata diulang 2 kali artinya nggak bagus. Bener nggak? Iya kan? Mobil bagus nggak? Mobil-mobilan jadi nggak bagus. Bener nggak sih? Iya kan? Iya kan? Main bagus nggak? Main-mainan, jadi agak kurang bagus. Tapi kalau dengar, diulang 2 kali, jadi tambah mantap. Dengar-dengaran. Oke? Nah, kenapa kita perlu belajar tentang ketaatan? Karena firman Tuhan katakan apa? Ya, firman Tuhan katakan, ya, di dalam amanat agung ya teman-teman ya, ini yang udah kita pelajari. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemudian ayat yang ke-20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pertanyaannya adalah begini, apakah yang dimaksud dengan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu? Ini bicara masalah ketaatan, teman-teman. Makanya salah satu ciri murid Kristus adalah
dia berjalan dalam ketaatan. Oke? Kalau kita berkata kita murid Kristus, kalau hari ini kita berkata kita pengikut Kristus, tapi kita nggak pernah mau berjalan dalam ketaatan firman Tuhan, berarti dia belum bisa disebut murid Kristus. Yang mengerti katakan amin. Iya kan? Jadi hari ini teman-teman, ketaatan itu mutlak harus kita miliki dalam kehidupan kita. Oke? Next, ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, katakan sebelah kiri, ya, katakan kepada orang di sebelah kiri. 1, 2, 3. Ya, sekarang sebelah kanan gantian. 1, 2, 3. Ya, sekarang orang yang di belakang kita, yang di belakang. 1, 2, 3. Ketaatan adalah ciri murid Kristus. Oke? Ya, jadi tanpa ketaatan kita nggak bisa disebut sebagai murid Kristus. Oke? Nah, ada satu bagian firman Tuhan yang hari ini kita mau pelajari ya teman-teman ya. Di dalam Lukas 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, firman Tuhan katakan apa? Kita akan belajar dari Simon Petrus hari ini ya. Alkitab katakan begini, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Katakan sama-sama, membasuh jalannya. Ya, itu kata penting ya. Kita akan lihat di mana pentingnya. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Katakan sama-sama, tebarkan jalamu. Itu kata penting juga tuh. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Katakan sama-sama, aku akan menebarkan jala juga. Ya, ini kata penting teman-teman ya. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir, katakan sama-sama, ikan perahu terisi, hampir tenggelam. Itu juga kata kunci. Nah, kalau teman-teman kita mempelajari firman Tuhan ya teman-teman ya, bahasa asli Alkitab dalam perjanjian baru itu adalah bahasa Yunani teman-teman. Ya, nah bahasa Yunani dalam Alkitab itu paling dekat dengan versi bahasa Inggris, yaitu versi King James Version. Ya, jadi kalau teman-teman mau membaca firman Tuhan yang paling dekat dengan bahasa aslinya itu terjemahan apa? King James Version, KJV teman-teman. Nah hari ini kita mau lihat bagian firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau singkapkan buat setiap kita? Ya, Lukas 5 ayat yang keempat. Alkitab katakan begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini Alkitab terjemahan baru, teman-teman. Ya, Yesus menyuruh Simon untuk menebarkan jala. Tapi pada waktu kita membaca firman Tuhan dalam Alkitab teks bahasa Inggris, ternyata yang Yesus suruh itu bukan menebarkan satu jala. Ternyata yang Yesus suruh adalah, dikatakan begini, now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a drought. Katakan sama-sama nets. Nets ini apa? Jala. Kalau net itu jala. Kalau nets, katakan sama-sama, bukan laba-laba. Apa? Jala-jala. Berarti Yesus menyuruh Simon untuk menebarkan banyak jala. Artinya begini, kalau hari itu Simon di perahunya, dia punya 2 jala, Simon harus menebarkan 2 jala. Kalau dalam perahu Simon ada 5 jala, berarti
Dia harus menebarkan 5 jala. Yesus menyuruh Simon untuk menebarkan banyak jala. Iya kan? Berarti perintah yang diberikan kepada Petrus itu bukan disuruh menebarkan 1 jala, tetapi disuruh menebarkan banyak jala. Ini perintah Yesus. Katakan sama-sama, ini perintah Yesus. Nah, ketika Yesus memberikan perintah kepada Simon, pertanyaannya apa reaksi Simon? Apa jawaban Simon kepada Yesus? Ya, Alkitab katakan apa? Matius 5 ayat yang kelima, Alkitab katakan begini. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Berarti yang ditebarkan sama Simon berapa jala? Cuman 1 jala. Apa kata Alkitab terjemahan bahasa Inggris? Alkitab katakan begini, "And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net." Berarti yang ditebarkan sama Petrus berapa net? Cuman 1 net. Ya. Yesus menyuruh Petrus untuk menyebarkan banyak jala, tetapi Petrus hanya menyebarkan 1 jala saja. Dari sini kita belajar apa, teman-teman? Dari sini kita belajar Yesus memberikan perintah dan Petrus taat, tetapi masalahnya ketaatan Petrus tidak total. Yang mengerti katakan amin. Teman-teman semua, banyak orang percaya hari-hari ini, mereka dengar firman Tuhan, mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya. Alkitab udah katakan seperti itu, benar gak sih? Ada orang membangun 2 fondasi bangunan, yang satu dibangun di atas dasar batu, yang satu dibangun di atas dasar pasir. Betul gak sih? Yang di batu, Alkitab katakan apa? Adalah orang-orang yang mendengar firman dan melakukannya. Ada begitu banyak orang senang dengar firman, melakukan firman. Tapi masalahnya ada sebagian orang lagi, mereka senang dengar firman, tetapi mereka hanya melakukan setengah kebenaran. Prinsipnya adalah begini, teman-teman. Melakukan setengah kebenaran itu bukan kebenaran. Oke? Jadi hari ini kita mau belajar paradigma kebenaran ya teman-teman ya. Pertanyaannya, kenapa Petrus hanya menyebarkan 1 jala aja? Padahal Yesus sudah menyuruh kepada Petrus, tebarkan banyak jala. Yang pertama, karena Petrus tidak percaya. Kenapa Petrus tidak percaya dengan perintah? Karena Petrus ini adalah seorang nelayan profesional. Dari semenjak dia usia 10 tahun, dia udah ada di laut. Dia udah bercengkrama dengan perahu, ya kan? Dia udah terlibat dengan yang namanya menjala ikan. Dan Petrus ngerti, kalau dia menjala ikan, dia cuma dapat sedikit ikan, berarti dia tahu ini cuaca lagi nggak bagus nih, makanya dapatnya sedikit. Berarti kalau hari itu dia tidak mendapatkan apa-apa, berarti menurut pemahaman dia, berarti begini, memang kondisi dan situasinya tidak memungkinkan dia untuk menangkap ikan. Halo? Makanya waktu Yesus kemudian memberi perintah kepada Petrus, tebarkan banyak jala. Apa yang ada dalam pikiran Petrus? Oke, Tuhan. Makanya dia ngomong begitu kan? Tuhan, sepanjang malam aku udah keliling-keliling dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, oke. Kalau 1 jala, bolehlah. Tapi kalau banyak jala, jangan. Halo? Yang mengerti sampai sini katakan amin. Berarti kan begini kan? Berarti Petrus tidak percaya pada perintah Yesus kan? Halo? Ada begitu banyak orang hari-hari ini, Tuhan sudah katakan kepada kita, Tuhan sudah memberikan perintah kepada kita. Hei, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Ada begitu banyak orang yang kemudian tahu perintah Tuhan. Hei, kasihilah musuhmu. Tapi kadang-kadang kita punya pemahaman sendiri teman-teman. Dan kita seringkali berpikir begini.
Kalau gua maafin dia, keenakan dong nanti, ya kan? Kalau gua memberi kepada dia, enak aja, ya kan? Dia yang untung, gua yang buntung nih. Seringkali pemahaman kita, pengalaman kita, nggak membuat kita jadi orang-orang yang taat. Halo? Contohnya Petrus ini. Dia tidak percaya pada perintah. Yang kedua, kalau menurut gue, kenapa Yesus menyuruh Petrus menyebarkan banyak jala, tapi kenapa yang ditebarkan sama Petrus cuma satu jala? Yang kedua, karena Petrus nggak mau repot. Katakan sama-sama, nggak mau repot. Ya, Alkitab katakan apa? Coba teman-teman baca ya di dalam tadi ya, Lukas 5 ayat yang kedua. Alkitab katakan begini, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Katakan sama-sama, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Berarti begini, selesai dia lagi nangkap ikan, begitu sampai ke darat, ada satu PR yang harus nelayan-nelayan lakukan, yaitu apa? Beresin jalannya. Yang mengerti katakan haleluya. Ya kan? Dari sini kita mengerti, ya kan, isi kepalanya Petrus. Kenapa Yesus menyuruh menebarkan banyak jala, tapi Petrus hanya menyebarkan satu jala? Karena menurut Petrus, kalau dia nembarin banyak jala, begitu nanti dia pulang nggak dapat apa-apa, repot nih. Nih jala bisa kusut nih. Katakan sama-sama, jala bisa kusut nih. Ya kan? Ya, teman-teman pernah ya ngurai kain ya? Apa tali pernah? Tali kusut pernah? Pernah ngurainya? Begitulah mengurai jala. Merepotkan teman-teman. Yang mengerti katakan haleluya. Itu yang ada dalam pikiran Petrus, ya kan? Kalau banyak jala nanti dulu. Tapi kalau satu jala, bolehlah. Iya kan? Artinya apa? Petrus gak mau repot-repot. Halo? Berapa banyak orang hari-hari ini tahu perintah Tuhan, tahu apa yang harus kita lakukan, tapi seringkali kita berpikir, aduh repot banget sih Tuhan. Halo? Melakukan ini, aduh ribet banget sih. Ya kan? Makanya ada begitu banyak orang malas jadi Kristen. Kenapa? Ribet. Benar gak? Ya, makanya orang-orang yang di sini nih pilihan nih. Ya kan, udah dari rumah, ya kan, jam 3, jam 2 dari rumah, nyampe ke sini kena macet, ya kan, nyampe di sini naik tangga 3 lantai lagi, ya kan. Aduh, menderita bener-bener, ya kan. Repot nih, ya kan, hari Sabtu lagi, bener gak sih? Iya kan? Itu dia begitu banyak orang hari-hari ini, teman-teman. Mereka mau janji Tuhan, tapi mereka nggak mau merepotkan diri mereka sendiri. Halo, berapa banyak orang kemudian mikirnya begini, dulu sebelum gue jadi orang percaya, kayaknya hidup gue enak-enak aja, bebas-bebas aja. Sekarang setelah jadi orang Kristen, apalagi ikut-ikut komunitas model kayak begini, jadi ribet, ya kan? Halo? Tiap hari mesti saat teduh, ya kan? Hari Sabtu bangun jam 7 doa pagi, ya kan? Jam 4 mesti ada di sini, jam 5 pemuritan, dengar firman Tuhan. Aduh, ribet. Ada begitu banyak orang nggak mau direpotin, teman-teman. Halo? Makanya hari ini kita mau belajar dari Petrus. Supaya hari ini kita jadi orang-orang yang punya ketaatan yang total. Apa sih yang kita bisa pelajari? Prinsip-prinsip apa yang bisa kita ambil supaya kita jadi murid-murid Tuhan yang luar biasa? Oke? Ya, yang pertama, prinsip ketaatan yang pertama. Next yuk, ya kan? Kita belajar dari Petrus. Yang pertama, teman-teman percaya nggak bahwa Tuhan kita itu selalu memberikan yang terbaik buat kita? Setuju nggak? Ya, apapun itu percayalah. Karakter Tuhan kita adalah dia Tuhan yang selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Hati Bapa tuh seperti itu, selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Gua Bapa di dunia gak sempurna, setuju gak sih? Selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak. Apalagi Bapa kita di sorga, dia selalu ingin memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Nah, firman Tuhan katakan apa buat kita? Alkitab katakan begini, Lukas 5 ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam.
Jadi Tuhan ingin memberkati Petrus itu bukan ingin memberkatinya model kayak begini. Wah, gue lihat si Petrus nih habis dari laut muka udah asem nih, ya kan? Ya udahlah. Pet, udah ikut sama gue. Siap. Tolakan perahu, tebar jala. Ya, dapat 5 apa 10 lumayan lah, bro. Petrus nggak hanya sekedar ingin memberkati Petrus 5 sampai 10 ikan. Halo? Berkat yang Tuhan ingin berikan kepada Petrus, sekalipun Petrus tidak melakukan ketaatan yang total, tapi Tuhan memberikan yang terbaik. Alkitab bahkan sampai mencatat perahunya hampir tenggelam karena penuh dengan ikan. Pernah ngelihat ada perahu tenggelam gara-gara kepenuhan isinya? Nggak, gue nanya aja, pernah lihat nggak ada perahu nih ya, tenggelam. Kenapa tenggelamnya? Karena ikannya kebanyakan. Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi kisah yang baru kita baca, ini nyata, ini terjadi. Ketika Yesus memberkati Simon Petrus, perahunya melimpah. Halo? Dia ingin memberikan yang terbaik buat Petrus. Tapi masalahnya begini, Petrus tidak melakukan ketaatannya dengan total. Coba teman-teman bisa bayangin, kalau Petrus menebarkan banyak jala, ceritanya pasti beda. Betul nggak? Kalau Petrus taat total, teman-teman, waktu dia menebarkan banyak jala, maka apa yang terjadi? Minimal, dia nggak perlu bayar-bayar lagi jalanya yang koyak itu. Bener nggak? Saking banyaknya ikan dia angkat, robek kan? Rugi nggak dia? Rugi. Yang kedua, kalau Petrus melakukan ketaatannya itu total, teman-teman. Kapalnya nggak bakalan hampir tenggelam. Dan dia bisa menampung semua ikan-ikan itu. Bahkan dia bisa memberkati teman-temannya yang lain. Halo? Hari ini kita belajar dari Petrus. Kadang-kadang Tuhan udah suruh kita, lakukan ini, ampunilah. Tuhan udah suruh kita, ayo punya hati dong yang rendah hati. Ayo dong jangan sombong. Ayo dong begini, ayo dong. Ada begitu banyak perintah-perintah Tuhan yang udah kita ngerti, udah kita pahami, udah kita hafal. Tapi seringkali ketika kita pulang dari tempat ini, kita susah untuk mengaplikasikannya. Kenapa? Karena seringkali yang membuat kita nggak berjalan dalam ketaatan adalah cara berpikir kita sendiri. Halo? Yang membatasi kita untuk kita bisa menerima yang terbaik daripada Tuhan, pikiran kita sendiri nih teman-teman. Halo? Yang kedua, masih lama nih soalnya nih. Prinsip yang kedua teman-teman kita belajar dari Petrus. Yang kedua, sadar nggak ketika Tuhan memberikan perintah, perintahnya itu sempurna buat kita. Jadi ketika Tuhan kasih perintah, kebaikannya itu bukan buat Tuhan. Kebaikannya itu buat kita. Halo? Kalau Tuhan suruh kita mengampuni, kebaikannya itu bukan buat Tuhan, kebaikannya itu buat kita. Halo? Ketika Tuhan suruh kita untuk melepaskan apa yang kita punya. Kita ngerti nih, ada orang yang ada di sana punya, kita ngelihat hidupnya susah, ya kan? Kemudian muncul belas kasihan dalam diri kita. Tuhan udah suruh kita, Tuhan udah bicara di hati nurani kita. Aduh, kesian banget tuh orangnya. Tapi kadang-kadang pikiran kita kan, nanti kalau gua kasih, miara orang miskin. Ya kan gitu ya. Benar gak sih? Jadi ada asumsi-asumsi teman-teman. Iya kan? Jadi seringkali ini pikiran kita suka memodifikasi firman Tuhan. Kalau gue bisa pakai kata itu tuh. Pikiran kita seringkali apa? Memodifikasi
firman Tuhan. Masalahnya, waktu kita modifikasi firman Tuhan, kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita sendiri. Itu masalahnya. Halo? Lukas 5 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan apa? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jalanya hampir, teman-teman kalau itu jalanya robeknya gede, kira-kira apa yang terjadi? Begitu diangkat, ya kan, jalanya robeknya gede. Apa yang terjadi? Yang Petrus dapatkan bukan ikan. Yang Petrus dapatkan cuma jala. Halo? Benar gak sih? Ketika Tuhan memberikan perintah, Petrus tebarkan banyak jala. Yesus tahu apa yang terbaik buat Petrus. Yesus tahu apa yang terbaik buat setiap kita. Tapi masalahnya itu pemahaman kita sendiri. Yang seringkali membuat kita berjalan dalam ketidaktaatan. Teman-teman kalau baca di dalam Alkitab ya teman-teman ya. Ada satu perintah Tuhan. Jadi teman-teman tahu ya, bait Allah ya. Bait Allah itu teman-teman ada yang namanya pelita. Dan salah satu perintah Tuhan buat para imam-imam. Jadi mereka harus nyalain pelita sebagai benda penerangan di dalam bait Allah. Nah, untuk nyalain pelita, mereka tuh perlu minyak. Katakan sesama minyak. Nah, minyaknya ini Tuhan berikan perintah kepada mereka harus minyak zaitun. Dan harus ditumbuk daun zaitunnya itu. Supaya keluar minyak. Pertanyaan gue, repot gak nyiapin minyak zaitun yang murni kayak begitu, perlu ditumbuk-tumbuk? Hah? Tuhan repot amat sih mesti nyiapin pakai minyak zaitun, kan mahal minyak zaitun. Kenapa nggak bimoli aja sih Tuhan? Kenapa nggak minyak tanah aja sih Tuhan? Ini sama-sama nyala, bener gak sih? Halo? Ngikut perintah Tuhan kadang-kadang ngerepotin teman-teman. Tapi percayalah perintah Tuhan itu yang terbaik buat kita. Dan ternyata diadakan sebuah penelitian. Kenapa Tuhan memberikan perintah untuk di bait Allah, untuk menyalakan pelita harus pakai minyak zaitun? Karena ternyata para peneliti mengambil kesimpulan hanya minyak zaitunlah ketika dibakar dengan api tidak mengeluarkan asap sama sekali. Lu bayangin, di bait Allah belum ada jendelanya guys. Ini kayak ruangan kita begini nih, ya kan? Ini penerangan pakai minyak tanah, teman-teman. Lu keluar dari sini, muka lu hitam semua masih. Bener gak? Wah, gue punya pengalaman teman-teman dulu waktu pelayanan di Kalimantan, ya kan? Masuk Kalimantan, masuk pedalaman, kagak ada lampu, kagak ada toilet, guys. Ya kan? Jadi nyalanya itu pakai apa? Pakai pelita. Pelitanya itu pakai minyak apa? Minyak tanah. Hari Sabtu datang, hari Minggu mau pelayanan khotbah. Malam kan kita mesti persiapan dulu, minimal baca firman Tuhan lah. Setuju gak? Baca firman Tuhan kan pakai pelita kan susah kan? Bener gak? Karena nyalanya kan kurang mantep gitu loh. Beda sama Petromak, betul gak? Kita deketin itu pelita, kita deketin ke sini, deketin ke Alkitab kita. Dulu kan masih pakai Alkitab buku, belum ada tab dulu mah, belum ada. Handphone aja masih poliponik guys. Tahu ya handphone poliponik gitu. Dan nggak bisa dipakai handphone, kenapa? Nggak ada jaringannya juga. Halo? Waktu kita baca firman Tuhan, pelita kita deketin, wah. Kita renungkan, kita baca firman Tuhan, kita persiapkan firman Tuhan untuk besok pagi. Ya kan? Kita baca firman Tuhan sampai ketiduran. Besok pagi, matahari kemudian muncul. Gua bangun melek. Dan kemudian melihat kaca, kaget bukan main guys. Hitam semua, hidung sampai hidung. Halo? Ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, perintah Tuhan itu yang terbaik. Perintah Tuhan itu sempurna. Makanya jangan pernah meragukan perintah Tuhan. Betul gak sih? Kita harus belajar sama seperti Erik yang tadi itu teman-teman ya. Dia naik ke puncak gunung Everest. Dia naik dengan dengar-dengaran teman-teman. Halo? Pernah baca kisah tentang Abraham? Halo? Abraham diberikan janji oleh Tuhan. Abraham, keluarlah. Woi, ya kan?
Lihat ke atas, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Lihat ke lautan, keturunanmu akan seperti pasir di lautan. Dahsyat. Iya kan? Itu janji Tuhan bukan? Itu perintah Tuhan bukan? Wah, itu luar biasa itu. Tapi teman-teman tahu ya, waktu Abraham dapat janji Tuhan, usianya baru 75 tahun. Waktu janji Abraham tergenapi, usianya berapa tahun? 100 tahun. Berarti berapa lama nunggunya tuh? 25 tahun nunggu Ishak tuh. Di tengah-tengah perjalanan, kira-kira apa yang terjadi? Ini nggak datang-datang, nggak dapat nih Ishak nih. Ya kan? Betul nggak sih? Nggak dapat Ishak nih kapan? Ishak nih kapan? Tergenapi ini. Kayaknya Tuhan bohong nih. Lihat ya. Pikiran Abraham mulai bermain. Waktu pikiran Abraham mulai bermain, terus apa yang terjadi? Dia lihat budak istrinya. Manis juga nih. Ya kan? Namanya siapa? Hagar. Abraham memodifikasi perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi waktu Abraham memodifikasi perintah Tuhan? Kemudian dia mengawini Hagar. Yang berbuat Abraham, dampaknya sampai hari ini kita yang menikmatinya. Ngerti nggak nih? Ya, makanya datanglah seminar akhir zaman. Asik. Bener gak? Dampak ketidaktaatan tuh mengerikan teman-teman. Ya. Nah hari ini coba kita akan belajar dari satu orang ini. Ya, orang ini namanya Saul. Ya. Siapa Saul? Saul adalah orang yang penuh dengan anugerah berkat Tuhan. Kenapa? Karena tiba-tiba, katakan saja tiba-tiba. Wah kan terjadi keributan kan, ya kan antara Samuel dengan orang-orang Israel kan, ya kan. Negara lain, bangsa lain, ada rajanya. Masa kita nggak punya raja? Wah, hari itu mereka kemudian memilih seorang pemuda, badannya tinggi, mata sipit, rambut ke depan. Oh itu. Ya kan badannya tinggi kan, Saul badannya tinggi kan, bener gak sih? Ya kan dipilih jadi raja. Teman-teman bisa bayangin apa kurang berkat nih buat Saul nih. Dari orang biasa tiba-tiba jadi raja, teman-teman. Halo? Ini penuh dengan berkat Tuhan. Dipilih dan diangkat menjadi raja pertama atas Israel. Tapi masalahnya kekuasaan dan berkat Tuhan yang diterimanya membutakan dan dia pun melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada Saul. Aku akan memusnahkan bangsa Amalek. Aku akan dikasih perintah. Semua jangan pernah kau sisakan. Sampai binatang-binatang jangan kau sisakan. Bantai semua. Itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Tapi masalahnya begini. Saul melakukan perintah Tuhan itu? Hah? Apa yang disisakan sama Saul? Hah? Yang pertama yang disisakan sama Saul, itu binatang-binatang yang tambun-tambun. Ini kalau Kaditer ngomong tambun nih, tidak ada hubungannya dengan berat badan ya. Itu mantep, katakan sama mantep. Kalau berat badan mantep, wah ya kan. Pertanyaannya, kenapa disisakan yang mantap-mantap itu? Kenapa disisakan itu? Hah? Saul melakukan perintah Tuhan, tapi masalahnya pikirannya nih, ya kan? Pelajaran ekonomi langsung muncul, bro. Ya, ini ada perintah Tuhan, tapi di sini ada pelajaran ekonomi, masih nyantel, ya kan? Waktu dia ikut ya kuliah ekonomi, ya masih nyantel. Ini kalau gue bunuh semua, sayang nih, ya kan? Kalau yang tambun-tambun, yang mantep-mantep ini gue sisakan, ya kan? Gak bisa lah ngomong sama Samuel, ya kan? Gue ngomong aja, nanti yang besar-besar itu gue persembahkan buat Tuhan. Sisanya, buat keuntungan pribadinya.
Teman-teman lihat ya Saul ya. Dia mau nyogok loh. Ini buat Tuhan. Tapi sebenarnya bukan buat Tuhan. Buat siapa? Buat dirinya sendiri. Yang kedua, yang disisakan siapa? Rajanya kan, raja orang Amalek yang namanya Agag kan. Dibiarkan hidup kan. Pertanyaannya, kenapa Agag dibiarkan hidup? Karena gini teman-teman. Raja di zaman itu, kalau dia bisa mengalahkan semua bangsa, dan rajanya ditangkap, kemudian rajanya itu diarak di kerajaannya, maka Saul akan dielu-elukan. Saul itu akan dipuji-puji. Makanya Saul kan haus pujian kan. Masih ingat gak kenapa Daud dikejar-kejar sama Saul? Hah? Karena putri-putri Yerusalem kan punya yel-yel kan yang sangat luar biasa itu kan. Hah? Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh? Dia haus pujian teman-teman. Makanya dibiarkan Raja Agag. Makanya waktu dia mengalahkan kerajaan Amalek, dibiarkan hidup. Saul melihat ada keuntungan buat dirinya. Makanya apa yang terjadi? Perintah Tuhan cuma setengah dia lakukan. Halo? Ngeri ya teman-teman ya. Next bro. Baca ini baik-baik. 1, 2, 3. Ketidaktaatan akan menghancurkan rencana dan pembentukan Tuhan buat hidup kita. Ya, beda dengan orang ini teman-teman. Nah, gue mau agak lama di sini. Kita akan belajar dari satu orang ini. Ya, ini kebalikan dari Saul. Ya, kalau teman-teman baca di dalam Alkitab, ada 3 orang Ananias. Yang pertama Ananias dan Safira. Tahu ya kisah itu ya? Ya, dia jual harta miliknya, dia persembahkan kepada Petrus. Dia bilang semua dia kasih buat pekerjaan Tuhan. Tapi masalahnya cuman setengah yang dia berikan, ya kan? Dia masih simpen, ya kan? Makanya Tuhan bunuh dia. Yang kedua namanya imam besar Ananias. Nah, hari ini yang kita mau pelajari adalah Ananias dari Damsyik, teman-teman. Nama Ananias dari Damsyik hanya muncul sekali dalam Alkitab Perjanjian Baru, tetapi dampak dari ketaatan Ananias begitu luar biasa. Apa dampak dari ketaatan Ananias? Padahal cuma sekali disebutkan namanya. Alkitab katakan apa? Kisah Rasul 9 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama. Jadi siapa Ananias? Seorang murid Tuhan. Oke? Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya apa? Ini aku Tuhan. Kita melihat ya, di sini bahwa Ananias ini bukan murid Kristus ecek-ecek teman-teman. Kenapa? Karena dia peka dengan suara Tuhan. Waktu Tuhan berfirman kepada dia bisa menangkap, dia bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara hantu. Waktu dia dengar suara Tuhan, dia jawab apa? Ini aku Tuhan. Ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan begini, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ayat yang ke-13. Jawab Ananias, perhatikan baik. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, tentang Saulus. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ananias disuruh Tuhan datang ke jalan lurus, ke rumah seseorang yang namanya Yudas. Dan di dalam rumah Yudas, ada seorang Saulus. Penganiaya orang Kristen. Paulus baru bunuh salah satu murid Yesus, namanya Stefanus, teman-teman. Dibunuh kan? Siapa yang bunuh? Saulus, ya kan? Dapat kuasa dari imam-imam. Dia mau cari yang lain lagi murid Kristus. Dalam suatu perjalanan dia lihat penglihatan, jatuh, matanya buta.
Ananias disuruh Tuhan datang ke sana. Tumpang tangan sama Paulus, sembuhkan dia. Pertanyaannya, waktu Ananias mendapatkan perintah Tuhan, pikirannya bermain nggak? Hah? Berarti bermain pikiran wajar juga berarti ya. Benar nggak sih? Murid Yesus saja yang bernama Ananias, pikirannya bisa bermain, betul nggak sih? Tuhan, orang ini nih penganiaya. Dia nih udah ngebunuhin banyak murid-murid yang mendengar namamu Tuhan. Masa kita harus sembuhin dia? Kalau bisa, matiin aja udah. Halo? Tapi teman-teman lihat, tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Waktu pikirannya bermain, datang lagi firman Tuhan teman-teman. Dan perhatikan baik, Ananias menundukkan pikirannya di bawah firman Tuhan. Waktu Ananias menundukkan pikirannya di bawah firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Dia pergi ke rumah Yudas. Ayat firman Tuhan katakan apa? Ya, ayat yang ke-17, langsung aja ya, ke-17 ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan berkata apa? Ulang, Saulus. Tadi di ayat yang sebelumnya Ananias ngomong apa? Ini penganiaya nih Tuhan, ngapain kita tolong? Matiin aja. Benar gak sih? Tapi waktu dia taat dengan perintah Tuhan, dia taat total teman-teman, maka apa yang terjadi? Waktu dia ketemu Saulus, Saulus langsung jadi saudaranya. Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Pertanyaan gue. Yang pertama, kalau Ananias nggak taat, kira-kira apa yang terjadi setelahnya? Hah? Kalau Ananias nih nggak mau nih datang nih, dia mengeraskan hati, gue nggak mau ah. Dia pulang balik ke rumahnya, kira-kira apa yang terjadi? Nggak pernah ada yang namanya Paulus. Kalau nggak pernah ada yang namanya Paulus, berarti? Hah? Berarti Alkitab kita tipis. Karena setengah Alkitab kita di Perjanjian Baru ditulis sama Paulus. Dan kalau Alkitab kita tipis, berarti peraturan-peraturan hidup kita tambah ringan. Ada amin? Teman-teman lihat ya. Yang kedua, Ananias bisa berpikir begini nggak? Wah, gua udah jadi lama nih jadi murid Kristus nih. Gua udah taat nih. Masa yang dipakai Paulus bukan gua? Dia bisa mikir gitu nggak? Hah? Bisa. Dan kalau Ananias mikirnya begitu, kira-kira apa yang terjadi? Nggak ada juga Paulus. Halo? Jadi teman-teman lihat ya, ketaatan yang kita lakukan, itu berkatnya bukan hanya sekedar buat kita teman-teman. Benar nggak? Ketaatan yang kita lakukan, dampaknya tuh luar biasa. Teman-teman. Luas. Ya. Makanya ketaatan Ananias itu menggoncangkan segala bangsa, ya kan? Sehingga muncullah seorang Paulus yang memberikan pengaruh kekristenan sampai dengan hari ini. Kita sebagai murid-murid Kristus, teman-teman, Alkitab udah kasih tahu kepada kita, memberikan perintah kepada kita. Hei, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku.
Benar nggak? Kadang-kadang kan Tuhan udah kasih nih. Orang ini udah datang dengan sendirinya nih. Cukup. Cuman kadang-kadang, masa dia sih Tuhan? Bukan kayaknya yang lain Tuhan. Kayaknya yang lain ya kan. Bukan dia. Hah? Dan kadang-kadang nih ya, ketika kita merasa orang ini bukan orangnya, gue mau kasih tahu, itulah sebenarnya orangnya. Halo? Iya kan? Karena gini teman-teman, kadang-kadang perintah Tuhan itu beda dengan pikiran kita. Tak terselami pikiran Tuhan. Ya, masih ingat nggak beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang siapa tuh yang dari India tuh? Mahatma Gandhi. Hah? Mahatma Gandhi itu kan udah percaya sama Yesus kan? Waktu dia pelajari ya kan cerita-cerita tentang Yesus ini luar biasa nih Yesus nih. Dia percaya sama Kristus. Dia mau datang beribadah, dia mau datang ke gereja. Tapi masalahnya waktu dia datang beribadah nggak pakai sepatu. Bajunya baju yang kayak biksu begitu, baju daster begitu, ya kan? Kecil, ya kan? Pala botak gitu kan. Halo? Orang-orang Kristen di gereja pakai dasi, ya kan? Pakai jas, ya, rambut klimis. Wah, ini siapa nih? Diusir Mahatma Gandhi. Dan dari sejak hari itu, nggak jadi Kristen dia. Nggak jadi percaya. Dia suka Kristus, tapi dia benci orang Kristen. Halo? Sekali lagi teman-teman, kita ada di tempat ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita ada di tempat ini untuk melakukan ketaatan yang total. Percayalah bahwa Tuhan ingin memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Percayalah yang kedua, perintah Tuhan itu sempurna buat kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Haleluya.